Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Aldin dan saya akan mempresentasikan tentang pendidikan agama Islam untuk perguruan tinggi. Bab 4. Membumikan Islam di Indonesia agar Islam dirasakan sebagai kebutuhan hidup bukan sebagai beban hidup dan kewajiban. A. Masuknya Islam di Indonesia. Mengenai proses masuknya Islam ke Indonesia pertama kali melalui lapisan bawah, yakni masyarakat sepanjang pesisir utara. Dalam hal ini yang membawa dan memperkenalkan Islam kepada masyarakat Nusantara adalah para saudagar-saudagar Muslim yang baik yang datang dari Gujarat maupun Arab dengan cara berdagang. Para saudagar Muslim tidak semata-mata berdagang melainkan juga berdakwah. Pada mulanya proses penyebaran Islam terutama di Pulau Jawa masih terbatas hanya di daerah-daerah pantai. Namun sejak abad 15, kota-kota di dekat pantai, baik di Jawa, Sumatera, maupun daerah-daerah lain berubah menjadi wilayah yang berpenduduk muslim. Maka jelaslah masuknya Islam ke Nusantara melalui dua jalur, yaitu jalur darat dan jalur laut. 145. Menurut Ika Chandra Sasmita, saluran-saluran Islamisasi yang berkembang ada 5, yaitu 1. Saluran perdagangan. Pada taraf permulaan, saluran Islamisasi adalah perdagangan. Pedagang-pedagang yang menjadi pembawa dan penyebar Islam ke Indonesia berdagang sambil berdakwah. 2. Saluran perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial orang yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri-istri saudagar itu. 3. Saluran tasawuf. Pengajar-pengajar tasawuf atau para pengajar teosofi yang bercampur dengan ajaran orang yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. 4. Saluran pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai, dan ulama-ulama. 5. Saluran kesenian. Saluran kesenian melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Kesenian-kesenian lain juga dijadikan alat islamisasi, seperti sastra, hikayat babat, seni bangunan, seni ukir. Islam sebagai doktrin kemanusiaan. Manusia adalah jagat kecil, suatu mikrokosmos yang menjadi cermin dari jagat besar, makrokosmos yang meliputi seluruh alam semesta. Manusia adalah puncak ciptaan Tuhan yang dikirim ke bumi untuk menjadi khalifah atau wakilnya. Oleh karena itu, semua perbuatan yang membawa perbaikan manusia oleh sesama manusia sendiri memiliki nilai dan keluhuran kosmis, menjangkau batas-batas jagat raya, menyimpan makna kebenaran dan universal, suatu nilai yang berdimensi kesemestaan alam. Pandangan tentang manusia memiliki akar-akarnya dalam setiap ajaran Islam. Bahkan Islam itu sendiri adalah agama kemanusiaan, dalam arti bahwa ajaran-ajarannya sejalan dengan kecenderungan alami manusia menurut fitrahnya yang abadi. Karena itu, seruan untuk menerima agama yang benar itu dikaitkan dengan fitrah tersebut, sebagaimana Allah berfirman yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-Rum ayat 30. Salah satu persoalan paling krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era modern sekarang ini adalah persoalan hak asasi manusia atau HAM. Bahkan keharusan penghormatan terhadap HAM di suatu negara kini menjadi persyaratan dalam hubungan internasional. Suatu negara yang mengabaikan HAM dapat dipastikan menjadi sasaran kritik dunia internasional dan menjadikannya terasing dari pergaulan internasional. C. Islam agama yang sempurna. Agama-agama yang sempurna, Islam merupakan yang sesuai dengan segala perkembangan zaman dan tempat. Solihul likum zaman al-makan. Bersifat kompatibel dengan segala perkembangan situasi dan kondisi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, yaitu agama Islam, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Telah kumanfak di dalamnya nikmatku, yaitu dengan cara aku menyempurnakan nikmatku kepadamu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Dua fenomena yang menyertai masuknya Islam ke berbagai kepulauan di Indonesia yaitu 1. Masyarakat pribumi menyambut agama Islam dengan antusias sekali, sehingga dalam abad berikutnya agama Islam merupakan agama mayoritas mutlak dalam masyarakat Indonesia yang Islami, atau dengan kata lain Indonesia yang telah memilih untuk dirinya agama Islam, tidak saja tercantum dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi yang tidak bisa ditipu dan dipalsu, akan tetapi juga dalam kerangka umum, baik dalam bentuk ritual maupun tata cara dan akhlak sehari-hari. D. Islam agama rahmatan lil alamin. Agama Islam merupakan agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW yang membawa rahmat bagi semesta alam, membawa kasih sayang dalam kehidupan umat manusia, sebagaimana Allah berfirman yang artinya, dan tidaklah
Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 21. Yang artinya, pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, yaitu agama Islam, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Telah aku menfak di dalamnya nikmatku, yaitu dengan cara aku menyempurnakan nikmatku kepadamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Manusia membutuhkan agama. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna yang diciptakan secara bertahap yang terdiri atas dimensi jiwa dan raga, jasmani dan rohani, sehingga memungkinkannya untuk menjadi khalifah Allah fi al-ard. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Manusia diciptakan oleh Allah mempunyai tujuan, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Jadi sudah jelas bahwasanya manusia hidup di dunia harus memiliki tujuan tersebut bisa dicapai dengan manusia memiliki agama. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, padahal mereka tidak kecuali menyembah Allah dengan memurnikan kepatuhan terhadapnya dalam menjalankan agama yang lurus dan tepat pada mereka sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itu agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Membumikan Islam. Banyak pendorong faktor manusia dalam memeluk agama, diantaranya 1. Sudah menjadi fitrah manusia untuk memeluk agama. 2. Untuk mencari pendekatan harmonis dengan Tuhan. 3. Untuk mendapatkan ketenangan pikiran dan fitrah jiwa yang hanif. 4. Mendapat perlindungan dari keselamatan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata membumikan adalah menanam atau menyimpan dalam tanah. Membumikan dalam konteks ini maksudnya adalah bagaimana menanamkan Islam pada masyarakat. Agama Islam dijadikannya kebutuhan, bukan hanya sekedar kewajiban semata. Keterpurukan bangsa Indonesia di berbagai sektor kehidupan tentu menjadi sebuah ironi. Islam sebagai agama yang membuka diri terhadap modernitas harusnya mampu mendorong bangsa Indonesia untuk lebih maju. Itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.